Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu. Ini menarik teman-teman bahwa masih berkaitan dengan suasana koruptor yang semakin hari semakin banyak yang terungkap. Kita tidak tahu sejak dulu pemerintahan yang sebelum-sebelumnya itu apakah memang sudah mengetahui koruptor-koruptor yang sudah memakan uang rakyat triliunan atau memang tidak tahu. Nah, menariknya kali ini Jaksa Agung ini sangat berani, sangat tegas, bahkan beliau sudah pernah ditawarin uang 2 triliun, disuruh berhenti untuk menindak para koruptor yang sudah menghilangkan uang rakyat triliunan. Tapi beliau luar biasa, beliau tidak mau dan tetap tegas akan menindak para koruptor. Nah, silahkan lihat ini dia cuplikan wawancara beliau. Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar bohong tekanan, kalau tidak ada tekanan. Paling besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa nih? Selama sepanjang karir dalam perkara ya, menangani kasus. Kalau itu disuruh hentikan, gitu. Adalah. Berarti ketika disuruh menghentikan tidak kasus, sebenarnya saya lakukan. Ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya Bintang 3, ya suruh datang dah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini mengabdi dan pengabdian saya yang terakhir. Usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak. Iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun? Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada, ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak, dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak, satu aja yang belakangan ini terjadi, ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik, itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi, boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak, ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Kan tidak harus ya. Saya tidak terima duit. Kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain, itu sudah suatu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan, jadi mohon maaf nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal, bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu. Tetapi ada fakta, ya. Kemudian kita buka, itu aja.
soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara, termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya, pidana apapun, apalagi korupsi, saya tidak akan peduli siapa kalian, sekalian saudara-saudaraku juga. Baik, itulah teman-teman Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu konsisten dan kita doakan semoga beliau ini selalu sehat, panjang umur sehingga penegakan hukum betul-betul berjalan dengan baik, biar tidak rakyat kecil saja yang tajam hukum ini ke bawah. Ya. Nah ini mudah-mudahan beliau ini konsisten, semangat terus. Rakyat Indonesia, ayo kita bersama-sama doakan. Mudah-mudahan beliau bisa mengungkap kasus-kasus besar lainnya agar Indonesia ini betul-betul bersih dari koruptor-koruptor yang sudah meraup triliunan uang rakyat. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.